Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang gerund and to infinitive. Gerund versus to infinitive. Gerund itu adalah verb ing, jadi kata kerja yang ditambah dengan akhiran ing. Kemudian to infinitive itu adalah to ditambah dengan base form verb atau kata kerja bentuk pertama, ya, verb 1. Gerund as subject. Gerund itu bisa berfungsi sebagai subjek. If a sentence begins with gerund, the verb must be singular. Jadi jika sebuah kalimat diawali dengan gerund, maka verbnya itu harus singular, ya, bentuk tunggal. Misalkan kata is, kemudian has, kemudian yang lainnya, ya. Verb 1 yang ditambahi s atau is. Kemudian kita lihat di sini, ya. Knowing her has made him what he is. Nah, kita lihat di sini. Kata knowing her ini adalah sebagai subjek, di mana dia adalah dalam bentuk gerund atau verb ing, ya. Kemudian di sini has made itu adalah sebagai verbnya. Nah, kita pakai has, ya, karena dia singular, ya, karena dia gerund, ya. Dieting is very popular today. Dieting ini adalah subjek, kemudian is di sini adalah sebagai verb. Nah, kita memakai kata is karena di sini gerund, jadi harus singular. Kemudian not studying has caused him many problems. Not studying sini sebagai subjek, kemudian has caused ini adalah sebagai verb. And then writing many letters makes her happy. Writing many letters ini adalah subjek, kemudian makes adalah verb. Selanjutnya ini adalah komplement atau pelengkapnya. Oke, di sini memakai kata makes, ya, karena dia singular, ya. Jadi harus ditambahi s. Oke, selanjutnya verbs that are always followed by the infinitive in the complement is a verb. Nah, di sini ada kata kerja yang pasti diikuti oleh infinitive atau to plus verb 1 jika komplement atau pelengkapnya itu berupa verb, ya. Oke, kita lihat di sini, ya. Ada agree, desire, hope, plan, strive, attempt, expect, intend, prepare, tend, claim, feel, learn, pretend, and then want, decide, forget, need, refuse, wish, demand, hesitate, offer, and seem. Oke, kita lihat di sini contohnya, ya. Jadi setelah kata yang ada di dalam kolom ini pasti diikuti oleh to infinitive, to plus verb 1, ya. Kita lihat di sini, ya. John expects to begin studying law next semester. Ada kata expect sehingga diikuti oleh kata to infinitive, yaitu to begin. Oke, expect di sini ada di dalam kolom ini, ya. Kemudian Mary learned to swim when she was very young. Kata learn diikuti oleh to swim, ya, karena ini adalah kata kerja yang memang diikuti dengan to infinitive. Kemudian the budget committee decided to postpone this meeting, yang memutuskan untuk menunda pertemuan ini. Kata decided, decide ini, ya, ada di dalam kolom ini juga. Ini dia. The president will attempt to reduce inflation in the next 4 years. Ada kata attempt di sini pasti diikuti dengan to plus verb 1. Di sini adalah to reduce. Oke, kemudian the soldier are preparing to attack the village. Ada kata prepare sehingga diikuti oleh to infinitive, yaitu to attack. Cynthia has agreed to act as a liaison between the two countries. Ada kata agreed di sini, di mana juga diikuti dengan to infinitive. Nah, bagaimana kita tahu bahwa kata-kata ini diikuti to infinitive? Maka kita memang harus menghafalkan ini, ya. So this is the power of you practice a lot, and then you will understand. Oh, after this word is plus to infinitive. Seperti itu, ya. So we have to remember these words in this column that is followed by to infinitive. Jadi harus kita ingat, ya, kata-kata ini, ya. Agree pasti diikuti to verb 1 jika setelah dari kata kerja itu diikuti komplementnya berupa verb, ya, yaitu misalkan begin, swim, postpone, dan seterusnya. Oke, now verbs that are always followed by the gerund. Nah, tadi ada kata kerja yang selalu diikuti to infinitive. Di sini juga ada kata kerja yang selalu diikuti oleh gerund atau verb ing. In this column, they are admit, delay, miss, report, suggest, appreciate, deny, postpone, resent, avoid, enjoy, practice, resist,
can't help, finish, quit, resume, consider, mind, recall, and risk. Nah, kita lihat di sini contohnya adalah John admitted stealing the jewels. Nah, ada kata admitted di sini, di mana diikuti oleh verb ing. Okay, we enjoyed seeing them again after so many years. Okay, ada kata enjoy ya, seeing ya, kita menikmati melihat mereka again ya, melihatnya lagi setelah beberapa tahun ya. You shouldn't risk entering that building in its present condition. Okay. Michael was considering buying a new car until the prices went up. Nah, ada kata consider di sini juga diikuti oleh verb ing. Would you mind not smoking in this office? Nah, kata mind di sini pasti juga diikuti oleh kata gerund. The Coast Guard has reported seeing another ship in the Florida Straits. Nah, kata report di sini juga diikuti oleh verb ing. Bagaimana kita tahu ini diikuti verb ing? Ya, memang ini sudah harus rumusnya seperti itu ya, dari bahasa Inggris itu sendiri. Kemudian kita taunya kita harus menghafal ya, harus menghafal. Oke, kalau admit berarti verb ing, delay berarti diikuti verb ing. Verbs that can be followed by the infinitive or the gerund with no change meaning. Jadi ada juga kata kerja yang bisa diikuti infinitive maupun juga bisa diikuti oleh gerund, di mana yang tidak mengubah artinya ya. For example here, begin, hate, regret, can't, stand, like, start, continue, love, try, dread, and prefer. Oke, jadi di sini he started to study after dinner. Itu bisa juga digunakan menggunakan verb ing ya. He started studying after dinner. Di mana artinya juga sama keduanya ya. Mau kita pakai to infinitive maupun pakai gerund, artinya sama ya. Dia mulai belajar setelah makan malam ya. He started to study after dinner. Itu sama artinya dengan he started studying after dinner. Meskipun memakai gerund dan juga infinitive ya. Oke, contoh kedua, John hates to ride her bicycle to school, or John hates riding her bicycle to school. Nah, ini artinya sama ya. John tidak suka mengendarai sepedanya ya, sepeda sepeda perempuan ya, ke sekolah ya. Itu artinya sama ya, antara to ride maupun riding. Selanjutnya juga ada verbs yang diikuti oleh infinitive dan juga gerund. Nah, di sini with changes in meaning. Jadi artinya itu berubah ya. Kalau tadi tidak berubah ya, sama saja mau pakai infinitive atau verb ing. Kalau kita pakai kata ini ya, stop, remember, dan forget, ini artinya jauh berbeda antara yang pakai to infinitive dan juga yang pakai verb ing. Kita lihat contoh di sini ya. John stopped studying itu tidak sama dengan John stopped to study. Okay. Apa bedanya ya? Kalau John stop studying, it means that John is not going to study anymore. So he stopped. Jadi John sudah berhenti belajar. Jadi dia nggak mau melakukan kegiatan belajar lagi ya. Dia mau tidur ya, atau dia mau bermain, atau dia mau melakukan kegiatan lain, memasak atau yang lainnya. Kalau John stop to study, John stop to study. Jadi John stop doing something in order to study. Kalau John stop to study artinya dia berhenti, kemudian dia mau belajar. Ya. For example, John stop cooking because he want to study. Nah, itu ya bedanya antara stop dengan verb ing ya, stop dengan gerund plus stop dengan infinitive. It changes the meaning, mengubah artinya. Now, this is verb plus preposition, followed by the gerund. For example here, approve of, give up, rely on, worry about, be better off, insist on, succeed in, object to, count on, keep on, think about, look forward to, depend on, put off, think of, and confess to. Nah, di sini kata-kata yang ada di dalam tabel ini diikuti dengan gerund ya. For example here, John gave up smoking because of his doctor's advice. Di sini ada kata give up, maka diikuti oleh gerund ya.
And then Mary insisted on taking the bus instead of the plane. Nah, di sini setelah kata insisted on itu diikuti oleh gerund ya, yaitu taking. Oke, selanjutnya adalah confess to stealing the jewels. Jadi ada confess to, maka diikuti oleh gerund. Jadi ini sudah satu paket ya. Jadi verb plus preposition. Jadi kata kerja ditambah dengan preposisi, kemudian itu diikuti oleh gerund. Kemudian we are not looking forward to going back to school. Jadi setelah kata looking forward to itu pasti diikuti oleh verb ing atau gerund. Henry is thinking of going to France in August. Ada kata thinking of itu diikuti oleh gerund. Kemudian you would better off living now instead of tomorrow. Ada kata better off maka diikuti oleh gerund living. Oke. Ada juga adjectives atau kata sifat plus preposition yang diikuti oleh gerund. Ya, for example here, accustomed to, intent to, afraid to, interested in, capable of, dan successful in, fond of, and tired of. Kita lihat di sini, Mitch is afraid of getting married now. Jadi kata afraid of ini adalah sebagai kata sifat ya, dia adjective. Kemudian diikuti oleh gerund ya. We are accustomed to sleeping late on weekend. Jadi kita terbiasa, ini adalah sebagai adjective. Jane is not capable of understanding the predicament. Alvaro is intent on finishing school next year. Ada kata intent on ya. Charles is fond of dancing ya. Charles senang berdansa. We are interested in seeing this film ya. Setelah kata interested in diikuti oleh verb ing atau gerund. Ini adalah semua adalah kata adjective. Oke, ada juga selain tadi verbs, adjective, kemudian di sini ada nouns plus preposition yang diikuti oleh gerund ya. Di sini ada choice of, possibility of, excuse for, intention of, reason for, method of. For example here, George has no excuse for dropping out of school. There is a possibility of acquiring this property at a good price. Okay. Without O ya. There is no reason for leaving this early. Connie has developed a method for evaluating this problem. Ini semua adalah dia sebagai noun ya. Kemudian diikuti oleh gerund. Nah, di sini George ini sebagai subjeknya, has ini sebagai verbnya, there ini subjek, is ini adalah verb, there ini subjek, is ini adalah verb, Connie ini adalah subjek, has developed ini adalah verb. Oke ya. Kemudian noun preposition, kemudian gerund. Oke, now we go to the adjectives followed by the infinitive. Ada juga tadi kata sifat yang diikuti gerund. Nah, ini kata sifat yang diikuti oleh infinitive atau to plus verb 1. Ada anxious, eager, pleased, usual, boring, easy, prepared, common, dangerous, good, ready, difficult, hard, strange, dan juga able. Nah, ingat di sini ya, jangan lupa able dan capable. Ini berbeda ya. Kalau able itu adalah memakai to infinitive, kalau capable of itu adjective yang diikuti oleh gerund. Oke. Walaupun artinya sama ya, dapat ya, tapi yang mengikuti setelahnya itu adalah yang satunya to infinitive, yang satunya adalah gerund. Oke. Mohammed is eager to see his family. It is dangerous to drive in this weather. We are ready to leave now. It is difficult to pass this test. Ryan was pleased to be admitted to the college. Nah, di sini ya, semua kata sifatnya ini diikuti oleh to infinitive semua ya. Ada to see, to drive, to leave, to pass, dan juga to be. Oke. Now we go to the exercise ya. The teacher decided. Nah, ingat ada kata decided ini diikuti oleh kata ya, yaitu to accept. Decided to accept. Number 2, they appreciate blah 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 this information. Apakah to have atau having atau this information? Kata appreciate itu diikuti oleh gerund ya, having ya, yang betul adalah having.
this information. His father doesn't approve of his going or to go to Europe. Nah, mana? Ini ada kata approve of ya. Approve of sebagai verb diikuti oleh verb ing, yaitu harusnya adalah going. Okay? Ini harus remember the table in previous ya. Number 4, we found it very difficult reaching or to reach a decision. Nah, ini adjective ya. Kemudian jawab yang tepat adalah to reach ya, diikuti oleh to infinitive. Alright, now number 5, Donna is interested in to open or opening a bar. Nah, kata interested ini interested in diikuti oleh verb ing, yaitu opening. Jadi adjektif yang diikuti oleh Sharon. Okay, that's the. Thank you for watching, and this is the link for the quiz. You can click in the description box of the video about gerund and to infinitive. Gerund itu verb ing, kemudian to infinitive itu adalah to plus verb 1. Okay, thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.